hampir terpukul hancur. Berarti gawat. Nah, kita lihat. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal. Kalau muatan kapal mulai dibuang ke laut, berarti ini kita sudah lihat mengenai kerugian. Seringkali kehadiran orang-orang yang suka melanggar perintah Tuhan, baik di keluarga, di pekerjaan, itu mendatangkan kerugian. Jadilah kita orang-orang yang menuruti firman Tuhan, sehingga di keluarga, di rumah tangga di mana kita hadir, di pekerjaan di mana kita hadir, di kantor, di usaha, di toko di mana kita hadir, justru menjadi berkat, bukan mendatangkan kerugian. Amin. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh, di mana dia bekerja, di mana dia hadir, di rumah tangga di mana dia ada, mendatangkan kesukaan, mendatangkan kebaikan, keberuntungan. Tetapi yang kita lihat ini Yunus, karena dia melawan perintah Tuhan, maka yang terjadi adalah kerugian. Mereka buang itu barang-barang dan untuk meringankan kapal itu. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Orang ketakutan, kapal sudah mau tenggelam, mau hancur. Yunus turun tenang-tenang, dia bilang, mate, kalau mate pokoknya saya tidak mau taati perintah Tuhan. Biarin, mau mati, matilah. Dia turun tidur nyenyak. Itu sebabnya saya tidak catat di sini ayatnya, tetapi nahkoda itu turun cari Yunus. Semua orang mulai teriak kepada dewanya, kepada siapa yang dia percayai, kepada Allahnya. Terus ini nahkoda kapal, dia turun, dia bilang, ya ampun, ini satu orang tidur nyenyak. Nahkoda bertanggung jawab, kalau ada orang tidur nyenyak, kapal tenggelam, dia mati kan. Jadi nahkoda bertanggung jawab, bangunkan. Sampean ini tidur nyenyak, sementara keadaan bahaya. Berseru kepada Allahmu, supaya dia tolong kita. Nah, akhirnya kita baca kisah ini. Setelah nahkoda tanya ke dia, kemudian Yunus menyaut dalam ayatnya yang ke-12, sahutnya kepada mereka. Terus mereka tanya, mau diapain kamu? Yunus cerita, saya lari dari panggilan Tuhan. Saya melawan apa yang Tuhan perintahkan. Terus mereka bilang, terus sekarang kami mau apakan kamu? Supaya kita terhindar dari malapetaka ini. Yunus tahu ini salahnya. Kemudian kita lihat sahut Yunus kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi redah dan tidak menyerang kamu lagi. Coba baca sama-sama dengan saya yang merah itu. 1, 2, 3. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Sebenarnya dia tahu diri, dia tahu, tapi sengaja dia bilang biarin, mau mati orang banyak juga biarin. Orang kalau sudah melanggar perintah Tuhan, dia masa bodoh dengan kebaikan dan keselamatan orang lain. Kadang-kadang keselamatan keluarga pun dia masa bodoh. Saudara, kita lihat Yunus bilang, sebab akulah malapetaka ini terjadi. Jangan-jangan banyak orang-orang sombong, orang-orang yang melawan perintah Tuhan ada di seluruh dunia. Itu pasti, termasuk di Indonesia. Itu sebabnya Tuhan datangkan kesukaran demi kesukaran. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan pun kita menjadi salah 1, salah 2, salah 3, salah 100 dari orang-orang yang mendatangkan kesukaran di negara ini. Kalau yang tidak kenal Tuhan, yang cuma sebut nama Tuhan waktu sumpah jabatan, dan dia sengaja melanggar firman Tuhan, korupsi dan berdusta tiap-tiap hari,
apa boleh buat. Tapi kalau seorang anak Tuhan berbuat ini, itu orang itu akan kehilangan keselamatan. Kita tidak mau. Kita mau bertahan untuk hidup benar. Amin. Nah, Yunus bilang, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Akhirnya mereka buang Yunus ke laut. Laut jadi gelombang, badai jadi meredah, dan mereka lolos. Yunus kita sudah tahu ceritanya, dimakan ikan. Tuhan masih sayang Yunus. Tuhan kirim ikan, dan ikan yang bawa muntahkan Yunus ke tempat yang Tuhan suruh Yunus datangi. Kita tidak lihat cerita itu ke sana, tetapi kita cuma lihat bahwa kehadiran orang yang melawan perintah Tuhan itu mendatangkan kesusahan di mana dia ada. Nah, kita tidak mau panjang ini, kita lihat yang kedua. Menuruti firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 23 tadi kita sudah baca. Menuruti firman Tuhan, kita bertahan menuruti firman Tuhan untuk keselamatan kita. Karena yang masuk ke dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus bilang, hanya orang yang melakukan kehendak atau melakukan perintah Tuhan. Amin. Nah, menuruti firman Tuhan, maka mendatangkan kebaikan bagi orang sekitar. Mendatangkan keadaan, walaupun mungkin sudah ditimpa kesukaran, kehadiran kita, kehadiran orang-orang anak-anak Tuhan yang menuruti perintah Tuhan, itu mendatangkan kebaikan. Nah, kita lihat contoh Paulus. Dengan singkat saja kita lihat beberapa ayat ini. Kisah Para Rasul pasal 27, mulai ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Dikatakan begini. Iya. Pasal 27 ayat 20 sampai 24 yang saya singkatkan adalah Paulus taati perintah Tuhan untuk pergi ke Roma. Tetapi di perjalanan, karena nakoda dan awak kapal tidak dengar-dengaran, Paulus bilang perjalanan ini bahaya kalau kamu teruskan. Tetapi mereka lebih suka teruskan, mereka tidak mau dengar apa yang Paulus bilang. Dan Tuhan pakai Paulus untuk jadi berkat bagi semua orang yang ada di kapal. Itu ayat-ayat yang tadi saya bilang dari pasal 27 Kisah Para Rasul, pasal 27 ayat 20 sampai 24. Ayat 20 katakan begini. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Keadaan sukar. Kemudian ayat 21 yang merah itu, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, kita lihat Paulus mulai kelihatan jadi berkat di sini. Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ayat 22, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Di tengah kesukaran, di tengah ancaman kapal akan tenggelam dan semua orang terancam untuk mati, di tengah badai yang luar biasa, Paulus hadir karena dia menuruti firman Tuhan. Paulus hadir untuk memberikan ketenangan kepada orang. Tenang. Ya, saya pernah cerita kepada saudara, ada satu ibu yang sudah takut terbang dari Batam ke Surabaya karena kena cuaca yang buruk dari Medan ke Batam. Dia sudah takut terus saya dengar. Kemudian ya dengan singkat saya katakan, Bu, tidak usah takut.
Kita naik saja pesawat. Tadinya dia sudah tidak mau. Anaknya dari Surabaya telepon, "Bu, saya sudah tunggu di bandara." Dia bilang, "Saya tidak mau terus." Saya dekati itu ibu. Saya bilang, "Tenang Bu, kita naik aja." Sudah mulai dipanggil, suruh naik ke pesawat. Dia takut. Saya bilang, "Kita naik." Mungkin dia tidak percaya siapa ini. Terus saya bilang, "Saya pendeta. Sebelum berangkat 1 minggu, saya sudah berdoa dan saya sudah minta juga anak-anak Tuhan, jemaat saya berdoa buat saya. Dan saya ini ada tugas untuk ke Jawa, mau nikahkan orang. Ayo Bu, naik, tidak apa-apa." Dia baru jadi tenang. Nah saudara, kehadiran Paulus yang taat, kemudian kita lihat dalam ayatnya yang ke-23, kita lihat begini. Ayat 23, Paulus bilang begini, karena tadi malam, setelah ayat 22 dia bilang, jangan takut, tabah hati. Paulus bilang, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Tuhan utus malaikat berdiri di sisi Paulus sementara badai yang mengerikan, menakutkan, dan seperti tadi dikatakan seperti tidak ada harapan. Paulus bilang, tadi malam malaikat berdiri di sisiku, malaikat dari Allah yang aku sembah, yang memelihara aku, yang firman-Nya aku taati, berdiri di sisiku, dan dia berkata, katanya, malaikat itu berkata pesan Tuhan kepada Paulus melalui malaikat, dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar." Paulus sedang taat untuk menghadap kaisar di Roma. Nah, sesungguhnya ini ayat 24, oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Kiranya kita bisa dengar, kita bisa rasakan bahwa kehadiran kita di satu tempat, di satu keluarga, di satu lingkungan, di satu daerah, di satu negara, kiranya menjadi seperti kehadiran Paulus. Oleh karunia Allah maka orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang ada di daerah ini, orang-orang yang ada di bangsa ini, selamat karena kita. Tuhan lihat kita. Perlawanan banyak orang mendatangkan kesukaran bagi negara, bagi bangsa ini, bagi daerah di mana kita ada mungkin. Tetapi kalau kehadiran kita oleh karena anugerah Allah, maka orang lain pun Tuhan tolong.